Halo, selamat pagi. Menjelang siang. Pagi, Pak. Ya, Assalamualaikum. Pagi, Pak.
Umda. Ya Pak, bagaimana? Hari ini yang presentasi ada berapa? Ada Terakhir 2 ini? kelompok Pak. Terakhir ya? Iya, terakhir. Kelompok berapa? 6 sama 7. 6 sama 7. 7 sama 8 Pak. Akan itu 6 itu sudah kemarin. 7 sama 8. Oke. Yang 6 itu kelompok Fadila mungkin. Fadila. Mahatma, Fadila. Oke. Sambil menunggu, saya umumkan ya. Saya umumkan. Oke. Untuk UTS itu bahannya sudah saya kirim di Kulon, sebagian juga ada di MS Team juga ada, tapi yang lengkap di Kulon. 1. Yang kedua, soal yang saya ujikan adalah yang telah saya terangkan. Kemudian yang ketiga adalah jawaban untuk UTS dalam bentuk PDF. Jadi nanti kalau itu bentuknya tidak PDF, otomatis akan ditolak oleh sistem. Ya. Ini tidak terbaca. Itu. Baik Pak. Terus ada di sini bagi yang sudah presentasi masih banyak yang belum mengirimkan ke email saya. Yang ada yang beberapa yang belum mengirimkan saya. Satu ya, yang kemarin itu belum mengirimkan saya belum ngecek tadi pagi. Terus hari ini untuk kelompok 7 dan 8 ya, saya tunggu untuk mengirimkan presentasi dan literatur beserta videonya. Ya. Mungkin ada yang belum jelas? Sudah jelas Bapak. Oke, kalau sudah jelas, absennya sebentar, siapa yang belum bisa? Bapak, saya izin share screen ya, Pak. Ya, sing kelompok 6 apa 7? Sorry, 7 atau Saya 8? kelompok 7. 7. Oke, ini sambil tak absen ya. Devi, kesulitan absen? Devi. Devi. Oke. Suci, kesulitan enggak, Sut? Suci. Oh, belum nggak ada suara. Haikal. Muhammad Dafiq. Halo. Haikal, Muhammad Dafiq. Haniatul. Oke. Dijek sih. Safitri.
Silakan kelompok 7 yang mau mempresentasikan. Ya. Sebelumnya slide-nya sudah kelihatan atau belum ya teman-teman dan Pak Wijanarka? Belum. Nah, sudah sekarang. Oke. Baik, kalau begitu presentasinya saya mulai saja ya, Pak. Oke, Sid. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pak Wijanarka selaku dosen pengampu mata kuliah bioteknologi, dasar-dasar bioteknologi, dan teman-temanku yang berbahagia. Pada hari ini, kelompok kami, yaitu kelompok 7, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai etika bioteknologi. Bisa di next? Untuk anggotanya sendiri ada Aisyah Syahraini Bahrain, ada Anissa Aura Rahmawati, Chandra Aya Sofia, Elbibia Izopenida, Imawarti Panjaitan, Naila Rizkia Salsabila, Siti Laila Azahra, dan juga Ulul Khairiyah. Next. Sebentar dulu, tak cek dulu namanya. Halo, bentar, halo, bentar tuh. Di belakangmu siapa Siti? Itu kok nggak kelihatan. Ulul Khairiyah, Pak. Ulul, oke. Udah, silakan. Oke, bisa di next slide-nya. Oke, pembahasan kita pada hari ini akan melingkupi pengertian dan sejarah, etika biotek di laboratorium, penerapan etika bioteknologi, pelanggaran etika bioteknologi, serta permasalahan di bidang etika bioteknologi. Next. Oke, sebelum memulai, pasti ada pertanyaan-pertanyaan seputar bioteknologi yang muncul di kepala kita. Ketika kita mempunyai sebuah ide, kita bisa melakukannya, tapi apakah kita harus melakukan hal tersebut? Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah seberapa jauh kita bisa melakukan hal tersebut, dan apa akibatnya ketika kita melangkah terlalu jauh. Dan solusinya adalah di bioetika. Boleh di next? Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aura. Silakan Aura. Baik, terima kasih Ara. Jadi bioetika adalah, jadi sebelum kita mengetahui bioetika, etika bioteknologi, jadi kita harus tahu apa itu etika. Jadi etika adalah aspek aturan atau etika dalam penerapan teknologi menggunakan sistem biologis, organisme untuk membuat atau mengubah produk atau proses demi penggunaan yang khusus yang secara spesifik. Boleh di next? Ya, jadi etika bioteknologi itu sudah lama hadir. Jadi istilah pertama bioetika diperkenalkan oleh Fritz Jar pada tahun 1927 pada artikelnya yang berjudul Bioethics, A Review of Ethical Relationship of Humans to Animal and Plant, atau penggunaan untuk bioetika isu-isu ilmiah binatang dan tumbuhan. Nah, pada tahun 1970, bioilmuwan Amerika yang bernama Van Rensselaer Potter juga menggunakan istilah tersebut dengan ruang lingkup yang lebih lapang daripada Fritz Jar, yaitu mencakup solidaritas terhadap biosfer, sehingga dapat menghasilkan etika global dan nilai kemanusiaan, sehingga bisa mencapai kelangsungan hidup yang adil antara manusia, spesies binatang, dan juga tumbuhan, serta lingkungan yang kita tempati. Boleh di next?
Oke, selanjutnya ada prinsip etika bioteknologi. Menurut Jeramu tahun 2017, prinsip etika bioteknologi itu ada 4, yakni ada autonomy, justice, beneficence, dan non-maleficence. Nah, untuk autonomi sendiri itu adalah suatu kebebasan bertindak, mengambil keputusan dengan rencana yang ditentukan sendiri, termasuk dengan bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Lalu untuk keadilan itu bisa dibagi menjadi 2, yakni keadilan komparatif yang artinya keadilan ditentukan oleh hasil perbandingannya dengan yang lain berdasarkan kebutuhannya. Lalu ada keadilan non komparatif di mana semua itu sama. Dalam hal ini keadilan ditentukan oleh prinsip. Nah, intinya keadilan non komparatif ini adalah semua harus sama, bukan berdasarkan dari kebutuhan. Lalu berbuat baik itu maksudnya berkewajiban untuk berbuat baik, di mana kita harus membantu orang lain dan memperhatikan kesejahteraan orang lain. Lalu yang tidak merugikan itu maksudnya suatu cara untuk menyatakan bahwa kita harus berkewajiban untuk tidak mencelakakan orang lain, di mana salah satu prinsip ini paling dijunjung di dalam etika bioteknologi. Intinya, jika kita tidak bisa berbuat baik pada orang, maka sekurang-kurangnya wajib untuk tidak merugikan orang tersebut. Lalu selanjutnya ada tujuan dari etika bioteknologi, di mana etika bioteknologi ini sangat diperlukan sebagai pengawal riset biologi dan bioteknologi modern. Lalu ada pembelajaran bioetika ini diarahkan untuk mencegah dampak negatif yang muncul dari teknologi. Lalu etika bioteknologi ini mengajarkan untuk menjadi ilmuwan yang memiliki tanggung jawab sosial. Lalu etika bioteknologi ini sebagai agen pengembangan berpikir kritis untuk menentukan sisi baik dan buruk atau dimensi etis dari biologi modern dan bioteknologi yang berkaitan dengan kehidupan. Lalu etika bioteknologi ini dapat melatih kita untuk menjadi ilmuwan biologi yang dapat mempertimbangkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Selanjutnya ada etika-etika umum yang ada di laboratorium. Sebelum kita masuk ke laboratorium, pasti kita diberi rambu-rambu oleh pekerja labnya untuk mematuhi segala etika atau aturan-aturan yang ada di laboratorium sendiri. Beberapa di antaranya yaitu pertama, kita wajib menggunakan kacamata praktikum saat berada di laboratorium. Kemudian ketika kita memasukkan cairan asam ke dalam air, harus secara perlahan agar tidak ada letupan atau terciprat kemana-mana cairannya, sehingga tidak ada kulit atau bagian tubuh yang terkena cairan tersebut. Kemudian tutup botol yang bekas atau tutup botol dari larutan keras itu harus dipegang dan diletakkan secara terbalik agar apa? Agar bahan kimia yang di dalamnya tidak mengenai bahan lain sehingga tidak ada kontaminasi gitu. Selanjutnya adalah ketika menuangkan zat di bagian yang tidak ditempelkan label. Fungsinya apa? Fungsinya adalah agar label tetap tidak rusak ketika terkena cairan gitu. Kemudian selanjutnya adalah menuangkan zat kimia dialasi dengan nampan. Fungsinya adalah agar ketika ada tumpahan zat itu tidak berceceran kemana-mana. Next. Dalam rangka apa?
Nah, untuk mengambil bahan kimia yang mudah menguap, biasanya diletakkan di lemari asap. Kemudian, jika terjadi tumpahan di laboratorium, kita menggunakan pasir atau batu bata untuk membersihkannya. Nah, ketika ada barang-barang atau alat-alat yang rusak atau pecah, tidak boleh langsung dimasukkan ke tempat sampah. Alangkah lebih baiknya dibuang di tempat sampah yang khusus untuk alat-alat yang rusak tersebut. Kemudian bahan kimia dijaga agar tetap murni dan tidak terkontaminasi dengan bahan lain. Ketika ada sisaan, dipisahkan di botol atau gelas lain. Tidak boleh ditaruh di asalnya agar yang asalnya itu tetap steril. Next. Oke, baik. Selanjutnya adalah penerapan bioetika dalam bioteknologi yang harus dilakukan. Mohon maaf sebelumnya itu judulnya ada sedikit kendala, ada sedikit perubahan. Jadi konsep dari penerapan bioetika yang harus diterapkan adalah di mana kecerdasan manusia digunakan untuk mencari dan mengembangkan ilmu, sehingga dapat terwujudnya kesejahteraan manusia. Contohnya adalah bioteknologi mampu menghasilkan tanaman rekayasa genetika yang tahan terhadap hama dan serangga, sehingga dapat mengurangi penggunaan insektisida yang mencemari lingkungan. Hal tersebut tentu saja merupakan manfaat yang sangat baik bagi petani dan lingkungan. Sehingga di sini dapat dikatakan penerapan bioetika dapat sejalan dengan etika dan moral. Next. Penerapan bioetika pada bioteknologi yang harus dilakukan selanjutnya adalah yang pertama, pemanfaatan harus menghormati harkat manusia dan hak asasi manusia. Selanjutnya, pemanfaatan harus memprioritaskan kepentingan kemanusiaan daripada kepentingan sains ataupun masyarakat tertentu. Selanjutnya, harus memperhatikan keamanan kemanusiaan dan lingkungan pada umumnya. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan harus dilaksanakan dengan mengacu pada persamaan, keadilan, dan kesetaraan dalam masyarakat global maupun lokal. Nah, pada slide ini sangat ditekankan bahwa penerapan bioetika pada bioteknologi sangat mengedepankan sisi kemanusiaan, sebab sejatinya ilmu pengetahuan itu digunakan hanya untuk kebaikan dan kesejahteraan manusia. Next. Penerapan bioetika dalam bioteknologi selanjutnya hal tidak boleh dilakukan. Yang pertama itu tidak boleh merugikan lingkungan dan keragaman biodiversitas yang ada, sehingga pemanfaatan tersebut dapat melindungi kepentingan generasi mendatang yang memerlukan lingkungan sehat dan kekayaan sumber daya alam. Yang kedua itu tidak boleh merusak lingkungan dan menurunkan keberlanjutan alam dengan cara yang pertama mempengaruhi keseimbangan ekologi yang dapat menimbulkan bahaya pada kesehatan dan alam. Yang kedua, menyebabkan kerusakan pada makhluk hidup yang tidak terlibat dalam artian merusak biodiversitas. Yang ketiga, menimbulkan permasalahan baru. Yang keempat, menimbulkan perubahan dalam komposisi makanan di dalam tanah maupun proses geokimia. Next. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai contoh kasus pelanggaran dari bioetika. Contoh kasusnya yaitu rekayasa genetika pada bayi untuk mencegah HIV. Rekayasa genetika ini dilakukan oleh ilmuwan asal Cina yang bernama He Jiankui. Jiankui merekrut pasangan yang menginginkan anak melalui metode bayi tabung dan bersedia untuk diedit gen embrionya melalui Bayi Hualin, kelompok advokasi pengidap AIDS yang berbasis di Beijing. Para pasangan orang tua yang terlibat menolak identitas mereka untuk dipublikasikan atau diwawancarai. He Jiankui juga tidak buka suara terkait lokasi eksperimen. Next. Salah satu hasil eksperimen yang berhasil adalah anak kembar yang bernama Lulu dan Nana.
Saat Lulu dan Nana masih berupa sel tunggal, para peneliti menyuntikkan protein dan instruksi operasi gen untuk memodifikasi gennya. Proses ini menyingkirkan gen yang berpotensi jadi pintu masuk infeksi HIV. Beberapa hari sebelum memasukkan embrio tersebut ke rahim ibu mereka, tim Jiankui memeriksa perkembangan proses pengeditan gen itu. Hasilnya menunjukkan keberhasilan operasi sesuai rencana. Kehamilan tersebut normal. Meski begitu, tim Jiankui tetap memantau perkembangannya secara ketat dengan peralatan ultrasound dan tes darah. Setelah lahir, tim kembali memastikan keselarasan seluruh genom Lulu dan Nana. Salah satu hasil eksperimen yang Tujuan operasi ini bukan untuk menyembuhkan atau mencegah penyakit turunan, tetapi untuk memberikan sifat unik kepada Nana dan Lulu, yakni kemampuan melawan kemungkinan infeksi HIV. Diketahui bahwa ayah Lulu dan Nana mengidap AIDS. Sebelum melakukan rekayasa genetik pada embrio manusia ini, peneliti dari Southern University of Science and Technology of China ini telah bereksperimen dengan embrio tikus dan monyet selama beberapa tahun. Pada tahap selanjutnya, He Jiankui dan timnya memodifikasi embrio 7 pasangan yang identitasnya dirahasiakan. Lulu dan Nana adalah hasil operasinya yang berhasil. Penelitian ini mendapat kontroversi dari para peneliti yang hadir di International Conference of Genome Editing di Hong Kong saat Jiankui mengumumkan hasil kerjanya kepada publik. Next. Oke, selanjutnya yang jadi masalah itu tidak ada publikasi resmi dari Jiankui mengenai kapan eksperimennya dia itu dimulai. Sementara registrasi uji klinisnya itu baru diajukan pada tanggal 8 November 2018. Jadi eksperimen ini bisa jadi dilakukan sebelum dia memiliki registrasi uji klinisnya. Nah, pengakuan Jiankui pada konferensi adalah publikasi pertamanya tentang eksperimen ini. Karena para peserta eksperimen itu dirahasiakan, maka sulit mengonfirmasi apakah mereka memahami resiko dan manfaat dari eksperimen Jiankui ini. Nah, laporan dari Associated Press juga menyebut bahwa dalam formulir persetujuan peserta, eksperimen ini disebut sebagai program pengembangan vaksin AIDS. Hal lain yang membuat eksperimen ini kian dikecam adalah kenyataan bahwa Jiankui merupakan peneliti biofisika. Ketika Jiankui buka suara, hasil eksperimen ini belum pernah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah manapun. Akibatnya, tidak ada peneliti lain yang bisa menguji metode dan hasil eksperimen tersebut. Oke, selanjutnya kita akan menyaksikan sebuah video. Oke, silakan videonya diputar. Oke, mohon tunggu sebentar ya Pak Wijanarka. Oke. Bisakah kita mengkloning sahabat kita, atau bahkan diri kita sendiri? Apakah bisa berhasil? Mari kita simak penjelasan berikut ini.
Cloning adalah proses menghasilkan salinan genetik yang identik dari organisme hidup. Para ilmuwan telah mengkloning sekelompok hewan dalam 100 tahun terakhir, terutama Dolly the Sheep yang terkenal pada tahun 1996. Sekarang, ada sapi, kuda, kucing, dan anjing hasil cloning yang berkeliaran. Dan baru-baru ini, 2 monyet cloning bergabung dalam pesta. Haha. Jika kita bisa mengkloning primata seperti monyet, bisakah kita melakukannya pada manusia? Sulit, tapi mungkin. Katakanlah kita berhasil mengkloning manusia, apakah klon kita akan sama seperti diri kita? Jika kamu setinggi 5 kaki 10 inci, dengan rambut coklat dan mata biru, mungkin namamu Rohmat, siapa yang tahu? Kamu mungkin terkejut mengetahui bahwa kloninganmu bisa terlihat sangat berbeda darimu. Penampilanmu didasarkan pada gen. Betul, tetapi itu juga tergantung pada lingkungan tempat kamu tumbuh. Di samping itu, klon biasanya sangat tidak sehat. Banyak hewan cloning menderita cacat otak, jantung, dan hati, serta masalah sistem kekebalan tubuh. Dalam banyak kasus, hewan hasil cloning misalnya menua lebih cepat dari biasanya. Jadi, klon kamu bisa benar-benar sakit dan mati sebelum waktunya. Lalu, bagaimana hubungan cloning pada manusia dengan etika bioteknologi? Banyak peneliti yang mengakui bahwa cloning adalah prosedur yang tidak etis. Secara medis, prosedur cloning bisa menyebabkan rasa tidak nyaman hingga trauma mental dan fisik pada binatang. Tidak menutup kemungkinan manusia bisa mengalami hal yang sama. Selain itu, gen seseorang memang bisa di-cloning, namun tidak individunya. Cloning pada manusia merupakan upaya yang mencerminkan penurunan derajat dan martabat manusia. Yang lebih lanjut akan merusak sistem peranata hukum dan sosial manusia. Dengan semua pembahasan itu, apakah kamu masih mau mengkloning diri sendiri? Oke, sekian Sudah. sekian dari video yang ditampilkan oleh kelompok 7. Kalau begitu, sekiranya presentasi dicukupkan saja ya, Pak? Ya. Mungkin ada pertanyaan atau yang bagaimana? Baik, untuk sesi tanya jawab dibuka. Yang pertama sudah ada pertanyaan dari Aprilia Ayu, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Aprilia Yolandari izin bertanya, apa dampak yang akan terjadi bagi ilmuwan jika melanggar etika bioteknologi, seperti yang kasus Dian Kui tadi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Raffi Satria, silakan. Ya, permisi, saya Raffi Satria izin bertanya. Saya ingin bertanya apa itu tentang apa yang mendasari itu bahwa ini tuh aturan itu ada gitu loh, dasar-dasarnya itu dari mana, mungkin dari kasus apa makanya dibuat ini apa tuh namanya etika-etika tersebut. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya Raffi. Pak Wi, apakah cukup kami dua bisa, dulu? Ya. Cukup dua dulu. Dua. Apakah kami bisa minta waktu untuk diskusi? Silakan diskusi sebentar sama timmu. Oke, baik, terima kasih Pak.
Saya izin menjawab pertanyaan dari Aprilia. Untuk kasus ilmuwan yang melanggar bioetika itu, kemungkinan kredibilitasnya diragukan. Lalu apabila ada izin, kemungkinan izinnya akan dicabut. Lalu untuk kasus He Jiankui itu dihukum penjara selama 3 tahun. Gitu. Apakah sudah menjawab? Berarti salah satu dampaknya itu kayak lisensi penelitiannya itu dicabut ya? Iya. Bisa juga dapat sanksi sosial atau hukuman dari pengadilan setempat. Oke, baik. Terima kasih jawabannya. Terus Raffi gimana? Ya, Pak, saya coba menjawab pertanyaannya Raffi. Jadi untuk Ya, Nes. awal asal mula, iya Pak? Silahkan, Nis. Oh iya Pak, maaf Pak. Jadi untuk awal mula, jadi kita menentukan tanggal yang tepat, periode yang tepat itu agak susah karena jurnal apa ya, artikel yang saintifik yang ditemukan itu pada abad 19 dan 20. Tapi kan kayak praktik misalnya percobaan, kedokteran kan udah ada sejak zaman periode 1950-an yang ke belakang kan. Nah, kenapa kita susah menentukan titik awalnya karena banyak yang nggak didokumentasikan misalnya pada zaman tahun abad 19 itu tuh hanya cuma 1, 2 artikel yang bisa ditemukan karena pada zaman situ tuh hanya orang-orang tertentu saja yang bisa misalnya yang bisa mengakses gitu, dan terutama pada zaman-zaman awal itu kan biasanya penelitian kayak gitu kan fungsinya kan lebih tertutup, hanya untuk golongan tertentu saja, dan makanya sampai sekarang tuh buktinya tuh agak susah kalau kita cari misalnya kita mau nemu awal-awal kapan sih bioetika tuh ada, tapi sudah dari zaman abad 19 sama 20 tuh sudah ada penemuan dari awal-awal dari bioetika tersebut. Apa bisa dipahami Raffi jawabannya? Ya, bisa dipahami. Terima kasih. Ya. Itu Raffi tadi jawaban dari kelompok 7 jenis. Tapi pada prinsipnya untuk kegiatan yang berkaitan dengan biotek ini memang harus menjunjung tinggi, terutama untuk hakikat manusia itu sendiri, tentang kemanusiaan itu sendiri. Jangan sampai nantinya dengan adanya kemajuan bioteknologi ini berakibat buruk terhadap manusia. Itu prinsipnya. Karena bagaimana juga yang namanya bioteknologi, mau tidak mau, katakanlah tadi ada yang cloning, pasti ada aspek kekurangan, itu pasti ada. Dan ini menunjukkan bahwa kesempurnaan itu hanya milik Allah. Ya, itu tambahan dari saya. Oke, saya kira cukup untuk kelompok 8, kelompok 7. Selanjutnya untuk kelompok 8, saya persilahkan untuk presentasi. Saya beri aplaus untuk kelompok 7. Terima kasih. Ya. Terima kasih untuk kelompok 7, Sandra dan kawan-kawan. Silakan kelompok 8 untuk presentasi. Halo. Izin masuk Bapak, izin share screen G. Ya. Iya Pak. Kira mau cilik banget, sama gede ya.
Oke. Baik, saya mulai ya, Pak. Ya. Macet, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Wijanarka selaku dosen mata kuliah dasar bioteknologi serta teman-teman kelas A yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan hasil diskusi kami yang membahas tentang sejarah perkembangan teknologi. Kami mengambil tema perkembangan antibiotik. Selanjutnya yaitu anggota kelompok. Anggota kelompok kami terdiri dari Safitri, yang merupakan mahasiswa program Kampus Merdeka, Dinsa Brilian Yolandita, Umi Laitifatul Lailiyah, Dela Anissa Fitri, Tasmito Pandu Wicaksono, Umdatut To'ah, Regina Kristan Depaskah, dan saya sendiri Retno Robiatul Adawiyah. Sudah, Bapak? Iya, sudah. Silakan. Kalau aku tidak komentar berarti sudah selesai ya. Oke. Selanjutnya yaitu topik pembahasan. Topik yang pembahasan yang akan kami angkat yaitu ada pendahuluan dan sejarah antibiotik, perkembangan antibiotik, mekanisme kerja antibiotik, serta resistensi antibiotik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Dela. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi sebelum kita lanjut, kita harus tahu apa itu antibiotik. Nah, antibiotik sendiri merupakan suatu obat yang digunakan untuk mengobati infeksi bakteri. Jadi, pada dasarnya, antibiotik merupakan suatu zat kimia yang diproduksi oleh mikroorganisme yang dalam jumlah kecil dapat menghambat pertumbuhan ataupun membunuh pertumbuhan mikroorganisme yang lain. Sejauh ini telah ditemukan banyak sekali jenis-jenis antibiotik, sehingga antibiotik itu dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Ada pengelompokan berdasarkan sumbernya, yaitu antibiotik alami dan juga antibiotik yang sintetik. Antibiotik alami artinya antibiotik tersebut berasal dari spesies mikroorganisme yang menghasilkan produk metabolit sehingga bisa menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain. Sedangkan untuk antibiotik yang sintetik itu merupakan senyawa antibiotik yang asalnya itu dibuat secara kimiawi. Selanjutnya ada penggolongan antibiotik berdasarkan aktivitasnya. Itu dibagi lagi menjadi dua, ada yang bekerja dengan spektrum sempit, artinya memiliki target terhadap organisme tertentu. Lalu ada juga yang memiliki aktivitas spektrum luas, artinya antibiotik tersebut bekerja terhadap beberapa jenis mikroorganisme sekaligus. Contohnya ada tetrasiklin yang bisa mengatasi organisme seperti Mycoplasma, Chlamydia, Clostridium, dan lain-lain. Selanjutnya ada klasifikasi antibiotik berdasarkan sifat toksisitas terhadap bakteri. Yang pertama ada bakteriostatik dan juga yang kedua bakteriosidal. Nah, untuk bakteriostatik sendiri itu sifatnya menghambat pertumbuhan bakteri saja, sedangkan yang bakteriosidal itu memiliki sifat untuk membunuh bakterinya. Lalu ada juga penggolongan antibiotik berdasarkan mekanisme kerja. Next. Nah, pada slide ini akan ditampilkan beberapa kelompok mikroorganisme yang sejauh ini sudah diteliti menghasilkan senyawa metabolit untuk antibiotik. Yang pertama ada kelompok dari Actinomyces, yang kedua dari bakteria yang lain, dan yang ketiga dari fungi, dan ada juga antibiotik yang dibuat secara sintetik seperti pada penjelasan slide sebelumnya. Next. Tadi ada penggolongan antibiotik berdasarkan mekanisme kerjanya. Nah, ini akan saya sedikit sampaikan. Yang pertama, ada antibiotik yang bekerja dengan cara bekerja sebagai inhibitor untuk sintesis dinding sel bakteri. Sehingga
adanya antibiotik tersebut akan memecah enzim dinding selnya dan menghambat enzim untuk menghambat dinding sel. Contohnya ada golongan beta-laktam seperti penisilin dan amoksisilin. Yang kedua, ada juga antibiotik yang mengubah permeabilitas membran sehingga menyebabkan hilangnya substansi seluler dan menyebabkan lisis. Contohnya ada polymyxin dan nystatin. Yang ketiga, ada juga yang bekerja sebagai inhibitor untuk sintesis protein. Yang keempat, ada juga yang menghambat sintesis asam folat. Dan yang kelima, ada juga yang mengganggu sintesis DNA. Next. Sejarah penemuan antibiotik. Nah, istilah antibiotik itu muncul pada awal tahun 1928. Pada 1929, Fleming berhasil menemukan penisilin, substansi bakteriostatik yang dihasilkan oleh jamur Penicillium notatum. Sejak itu, penisilin dijadikan sebagai antibiotik meski kemudian ditinggalkan karena kemampuan bioavailabilitas yang hilang saat diuapkan hingga kering. Dan pada tahun 1960-an telah dilakukan penelitian antibiotik untuk mencari sifat anti jamur, antibakteri pada tanaman, antibakteri pada air yang terkontaminasi oleh air kencing dan kotoran, serta air di tempat yang tidak bersih, dan anti tumor. Pada dekade ini mulai muncul masalah resistensi atau kekebalan bakteri terhadap antibiotik. Perkembangan antibiotik. Ya, udah. Perkembangan antibiotik pertama kali. Rebutan. Gimana? Perkembangan antibiotik pertama kali ditemukan oleh Paul Ehrlich yang menemukan salvarsan untuk menangani sifilis pada tahun 1910. Dan kemudian diikuti Alexander Fleming yang menemukan penisilin pada tahun 1928. Setelah 7 tahun kemudian diikuti penemuan sulfa oleh Gerhard Domark. Dalam penemuannya ini membuka jalan penemuan obat anti TB dan insoniazid. Pada 1942, Waxam dan Albert menemukan streptomycin sebagai anti TB. Waxam juga merupakan orang yang mencetuskan istilah antibiotik, sehingga pada saat itu antibiotik sudah digunakan untuk mengobati infeksi akibat bakteri. Baik, jadi secara kronologisnya bisa dikelompokkan seperti ini. Pada tahun 1910, Paul Ehrlich itu menjadi titik awal munculnya antibiotik. 1928 dan 1929, Sir Alexander Fleming melakukan penelitian lanjutan untuk menemukan penicillium, serta pada tahun 1953, Waxam dan Albert mencetuskan istilah antibiotik. 1980 sudah terdapat perkembangan yang cukup pesat, yaitu dengan diperoleh fluoroinolon dan terkhususnya bisa mengatasi dan melawan Mycobacterium tuberculosis. Dan pada tahun 2000 sampai sekarang kita bisa lihat sendiri perkembangan antibiotik sangat pesat, dan pada tahun-tahun ini yaitu adanya vaksinasi seperti itu. Selanjutnya, mekanisme kerja antibiotik. Mekanisme kerja antibiotik yaitu membunuh sel bakteri atau bisa disebut bakterisidal dan menghambat pertumbuhan bakteri atau disebut juga bakteriostatik. Oh iya Pak, mekanisme kerja antibiotik pada sel bakteri dapat melalui beberapa cara, yakni yang pertama, menghambat sintesis dinding sel bakteri.
Tempat kerja antibiotik pada dinding sel bakteri adalah di lapisan peptidoglikan. Lapisan ini sangat penting dalam mempertahankan kehidupan bakteri dari lingkungan yang hipotonik, sehingga jika terjadi kerusakan atau hilangnya lapisan peptidoglikan akan menyebabkan hilangnya kekakuan dinding sel dan akan mengakibatkan kematian. Yang kedua, antibiotik menghambat fungsi membran plasma. Sitoplasma pada sel-sel hidup itu berikatan dengan membran sitoplasma yang berperan di dalam barier permeabilitas selektif, berfungsi di dalam transport aktif dan mengontrol komposisi internal dari sel. Bila fungsi integritas membran sel ini terganggu, maka ion dan makromolekul akan keluar dari sel dan akan menghasilkan kerusakan serta kematian sel. Nah, membran sitoplasma bakteri dapat lebih mudah dirusak oleh beberapa bahan kimia atau obat. Antibiotik ini menyebabkan disorganisasi permeabilitas membran sehingga asam nukleat dan kation-kation akan pecah dan sel akan mengalami kematian. Nomor 3, antibiotik menghambat sintesis asam nukleat. Antibiotik misalnya rifampin menghambat pertumbuhan bakteri melalui pengikatan pada DNA-dependent RNA polimerase. Nah, rantai polipeptida dari enzim polimerase melekat pada faktor yang menunjukkan spesifisitas di dalam pengenalan letak promoter dalam proses transkripsi DNA. Nah, rifampin ini berikatan secara non-kovalen dan kuat pada subunit RNA polimerase dan mempengaruhi proses inisiasi secara spesifik sehingga mengakibatkan hambatan pada sintesis RNA bakteri. Yang keempat, antibiotik menghambat sintesis protein melalui penghambatan pada tahap translasi dan transkripsi material genetik. Dan yang kelima, antibiotik menghambat metabolisme folat. Antibiotik misalnya trimethoprim dan sulfonamid mempengaruhi metabolisme folat melalui penghambatan kompetitif biosintesis tetrahidrofolat yang bekerja sebagai pembawa satu fragmen karbon yang diperlukan untuk sintesis DNA, RNA, dan protein dinding sel. Next. Baiklah, selanjutnya akan kita bahas tentang resistensi antibiotik. Resistensi antibiotika atau resistensi antimikrobial resistance merupakan kondisi yang terjadi bila kuman atau mikroorganisme seperti bakteria, virus, jamur, dan parasit berubah sehingga memiliki kemampuan untuk membuat obat-obat yang sebelumnya mengobati menjadi tidak berfungsi, mengobati infeksi menjadi tidak efektif. Resistensi terjadi apabila bakteri mengalami perubahan genetik atau mutasi, sehingga menyebabkan hilangnya efektivitas antibiotik. Next. Selanjutnya, faktor penyebab resistensi yang pertama, satu, penggunaannya yang meluas dan irasional. Terapi antibiotik yang kurang tepat merupakan salah satu pemicu resistensi antibiotik. Antibiotik yang sebenarnya tidak diperlukan tubuh namun diminum karena presepan yang tidak tepat justru dapat menyebabkan kekebalan kuman terhadap bakteri. Hal ini tentunya merugikan karena diperlukan antibiotik baru yang dapat menggantikan antibiotik yang telah resisten. Padahal perkembangan resistensi antibiotik lebih cepat dibanding dengan penelitian antibiotik dan antibiotik baru tersebut biasanya jauh lebih mahal. Yang kedua, kemajuan transportasi dan globalisasi. Kemudahan transportasi dan globalisasi sangat memudahkan penyebaran bakteri resisten antar daerah, negara, bahkan lintas benua. Semua hal tersebut pada akhirnya meningkatkan jumlah orang yang terinfeksi dalam komunitas. Yang ketiga, yaitu penggunaan terapi tunggal. Penggunaan terapi tunggal lebih memungkinkan terjadinya kekebalan kuman terhadap antibiotik. Kombinasi terapi dari dokter dimaksudkan untuk membasmi kuman lebih baik. Yang keempat yaitu pengetahuan tentang pasien. Pasien dengan pengetahuan yang salah akan cenderung menganggap wajib diberikan antibiotik dalam penanganan penyakit meskipun disebabkan oleh virus. Misalnya flu, batuk, pilek, demam yang banyak dijumpai di masyarakat meskipun tanpa resep dokter. Yang kelima, yaitu penelitiannya.
kurangnya penelitian yang dilakukan para ahli untuk menemukan antibiotik baru, kejadian resistensi antibiotik berlangsung lebih cepat dibanding dengan penelitian antibiotik baru. Yang keenam yaitu pengawasannya. Lemahnya pengawasan dari pemerintah mengenai distribusi dan penggunaan antibiotik, misalnya mudahnya masyarakat untuk mendapatkan antibiotik walau tanpa resep dokter. Selain itu, komitmen pihak terkait mengenai meningkatkan mutu obat dan pengendalian infeksi. Next. Nah ini bagaimana terjadinya resistensi antibiotik terjadi. Yang pertama yaitu jumlah bakteri yang tinggi, beberapa di antaranya resistensi terhadap antibiotik. Yang kedua, antibiotik membunuh bakteri penyebab penyakit, serta bakteri baik melindungi tubuh dari infeksi. Dari gambar yang ketiga, bakteri resistensi sekarang memiliki kondisi yang lebih disukai untuk tumbuh dan mengambil alih. Yang keempat, bakteri bahkan dapat mentransfer resistensi obat mereka ke bakteri lain, menyebabkan lebih banyak masalah. Dari kesimpulan gambar ini, setiap kali seseorang mengonsumsi antibiotik, maka obat tersebut akan membunuh bakteri yang sensitif terhadap antibiotik. Namun, bakteri yang resistensi antibiotik tidak akan mati dan bebas berkembang biak. Akibatnya, lama-kelamaan kebiasaan pemakaian antibiotik akan berperan pada penambahan jumlah bakteri yang resisten. Ini adalah terdapat 7 jenis bakteri dengan ancaman penyebab resistensi antibiotik. Yang pertama yaitu Clostridium difficile yang menyebabkan diare yang bisa berakibat fatal. Yang kedua, Carbapenem resistant, Enterobacteriaceae, jenis bakteri yang resisten terhadap hampir semua jenis. Ya Pak, mohon maaf Pak. Ya. Enterobacteriaceae. Gimana Pak? Enterobacteriaceae. Jenis Bacteriaceae. Jenis bakteri ya. Jenis bakteri yang resisten terhadap hampir semua jenis antibiotik dan mudah menyebar. Yang ketiga yaitu MDR, Neisseria gonorrhoeae. Bakteri penyebab gonorea yang resisten terhadap antibiotik yang biasa digunakan untuk menanganinya. Yang keempat yaitu Extended Spectrum B. lactamase, producing Enterobacteriaceae. Oke, maaf Pak. Yang kelima MDR Salmonella. Yang keenam Methicillin resistant Staphylococcus aureus atau yang disebut dengan MRSA. Yang ketujuh MDR Pseudomonas, yaitu bakteri yang dikaitkan dengan pneumonia. Next. Baiklah, kita akan melanjutkan akan menayangkan video tentang antibiotik ini. Baik Bapak, habis ini kami tampilkan videonya ya Pak. Ya, silakan. Ya sebelumnya ini daftar pustaka yang kami gunakan dan terima kasih. Mohon maaf apabila salah kata. Saya share screen untuk videonya ya Pak.
Masing-masing dari kita telah mengonsumsi antibiotik setidaknya sekali seumur hidup. Tetapi, sebenarnya apa itu antibiotik? Bagaimana cara kerjanya? Dan apa itu resistensi antibiotik? Pada umumnya, antibiotik tidak berfungsi melawan virus atau Halo, suaranya kok nggak terdengar? Memang tidak ada suaranya atau gimana? Mohon maaf Pak, apakah suaranya masih tidak terdengar? Tidak. Belum Iya. nanti Sob. Kalau Oh, iya. judulnya sudah ada, tapi suaranya kok memang belum Iya. di setting atau Sudah sih Pak, coba saya ulang lagi ya Pak. Mohon maaf. coba. Sudah terdengar. masing dari kita telah mengonsumsi antibiotik setidaknya sekali seumur hidup. Tetapi, sebenarnya apa itu antibiotik? Bagaimana cara kerjanya? Dan apa itu resistensi antibiotik? Pada umumnya, antibiotik tidak berfungsi melawan virus ataupun jamur, melainkan secara khusus ditujukan untuk melawan bakteri. Antibiotik pertama kali ditemukan oleh Alexander Fleming pada tahun 1928. Ia mengamati sebuah tempat di cawan petrinya di mana bakteri tidak tumbuh di sekitar fungi. Fungi ini menghasilkan zat antibakteri yang dapat membunuh mikroba di sekitarnya. Hal ini dikenal dengan istilah penisilin yang nantinya akan menyelamatkan jutaan nyawa. Penemuan ini merupakan kemenangan terbesar yang pernah dicapai dalam mengobati penyakit. Namun, bagaimana antibiotik tersebut bekerja? Ada beberapa jenis antibiotik dan juga mekanisme aksi yang berbeda-beda. Beberapa antibiotik mengganggu integritas membran sel. Yang lainnya dapat mengganggu jalur metabolisme esensial atau menghambat sintesis asam nukleat, ataupun menghambat sintesis protein dan dinding sel. Dari berbagai mekanisme aksi yang ada, terdapat satu kesamaan umum. Antibiotik menargetkan proses esensial dalam sel dan mencegah bakteri menyebar baik dengan cara membunuh mereka secara langsung ataupun menghambat pertumbuhannya. Antibiotik menghambat sintesis dinding sel. Bakteri memiliki membran sel dan juga dinding sel yang terdiri dari peptidoglikan. Peptidoglikan merupakan molekul gula yang saling terkait dengan ikatan peptida. Tanpa ikatan peptida esensial, dinding sel menjadi sangat tidak stabil. Akibatnya, sel bahkan bisa pecah karena tekanan osmotik yang tinggi di dalam. Tetapi, bagaimana dinding sel disintesis? Enzim yang disebut transpeptidase mengkatalisis reaksi yang diperlukan untuk crosslink peptidoglikan. Mekanisme ini adalah target dari antibiotik yang sudah kita kenal, yaitu penisilin. Penisilin termasuk dalam kelompok beta-laktam. Penisilin dapat menghambat aktivitas transpeptidase. Jika tidak ada aktivitas transpeptidase, berarti tidak ada sintesis dinding sel. Dinding sel menjadi tidak stabil dan bakteri dapat dieliminasi.
Oleh karena itu, sebagian besar antibiotik dari kelompok beta-lactam dianggap bakterisida. Seperti yang kita ketahui bahwa ribosom adalah mesin katalitik yang bertanggung jawab dalam translasi. Ribosom mensintesis rantai polipeptida yang akan melipat menjadi protein. Ketika kita melihat lebih dekat pada ribosom bakteri, akan terdiri dari dua subunit, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Tetrasiklin merupakan antibiotik yang dapat mengganggu subunit kecil. tRNA tidak dapat lagi mengikat ribosom dan sintesis protein terhambat. Hal ini tidak akan langsung membunuh bakteri, namun menghabiskan mereka dari protein yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Mekanisme ini disebut sebagai bakteriostatik. Bagaimana antibiotik ini secara khusus menghambat translasi bakteri tetapi tidak mengganggu program sintesis protein kita sendiri? Seperti yang kita ketahui bahwa DNA bakteri biasanya ditranskripsi oleh enzim yang disebut RNA polimerase. Enzim ini mensintesis mRNA dalam proses yang disebut transkripsi. Antibiotik yang disebut rifampicin dapat menghambat aktivitas enzim RNA polimerase. Hal ini akan menghentikan sintesis mRNA dan dengan secara tidak langsung juga menghentikan produksi protein. Rifampicin tidak menghambat RNA polimerase pada mamalia. Penggunaan antibiotik seperti penisilin pertama kali tersedia selama Perang Dunia Kedua. Banyak tentara datang ke rumah sakit dengan luka yang sudah terinfeksi. Ketika antibiotik ini tercipta, angka kematian berkurang secara signifikan. Oleh karena itu, antibiotik disebut obat yang ajaib. Antibiotik merupakan revolusi dalam dunia pengobatan. Namun, pada masa sekarang ini, antibiotik tidak hanya digunakan pada manusia, melainkan juga diberikan pada ternak yang digunakan untuk menjaga hewan tetap sehat dan secara rutin untuk mencegah penyakit. Penggunaan antibiotik yang berlebihan dapat meningkatkan resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik umumnya disebabkan oleh mutasi sederhana pada DNA bakteri. Mutasi dapat terjadi pada semua organisme, tetapi ketika antibiotik digunakan dan terdapat satu mikroba mengembangkan resistensi yang disebabkan oleh mutasi acak, antibiotik akan menjadi tidak efektif. Sehingga antibiotik lain harus dipertimbangkan. Dalam kasus terburuk, antibiotik tidak akan efektif lagi dan hasilnya akan menjadi suatu pandemi yang besar. Maka dari itu, kita harus lebih bertanggung jawab dengan penggunaan antibiotik di masa depan. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Baik, saya tutup ya Bapak. Ya, terus lanjutkan tanya jawab kalau ada. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu tanya jawab. Waalaikumsalam. Oke, tanya jawab. Dua saja ya Bapak? Ya, betul. Oke, ada Devi bisa mengemukakan pertanyaannya. Baik, sebelumnya saya Devi Salsabila izin bertanya. Tadi kan dijelaskan kalau antibakteri ini kan untuk menghambat bakteri ya. Tapi kenapa pada kenyataannya ada antibakteri yang diberikan kepada orang yang terinfeksi COVID, padahal kita tahu COVID itu disebabkan oleh virus. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Devi. Selanjutnya Melia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Melia Citra izin bertanya. Tadi kan dijelaskan bahwa antibiotik dapat menyebabkan resistensi. Lalu bagaimana mengatasi orang yang sudah resisten terhadap suatu antibiotik tertentu? Apa saja faktor-faktor yang berpengaruh terhadap cepat lambatnya seseorang sembuh dari resistensi tersebut gitu? Terima kasih.
Oke, terima kasih Mila. Mili ya. Baik, Bapak kami diskusi terlebih dahulu nih. Iya, silakan. Oke. Oke, baik. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya, saya ingin mencoba menjawab dari pertanyaan Devi Salsabila. Tadi pertanyaannya, kenapa antibiotik ini diberikan kepada orang yang terinfeksi virus COVID? Menurut sumber-sumber yang saya baca, sebenarnya pemberian antibiotik ini itu tidak tepat ya untuk menyembuhkan virus COVID. Karena kan kita tahu bahwa antibiotik ini digunakan untuk menghambat bakteri. Nah, mungkin pemberian antibiotik ini tuh digunakan untuk mencegah apabila pasien dari COVID itu memiliki seperti infeksi-infeksi lain yang disebabkan oleh bakteri. Jadi kalau dibilang kenapa antibiotik ini diberikan kepada orang yang berita virus, itu sebenarnya tidak tepat. Itu menurut saya, mungkin teman-teman yang lain ingin menambahkan. Jadi itu nanti targetnya adalah target di luar virus. Jadi penyakit infeksi katakanlah tenggorokan seperti itu ya, bukan virus yang menjadi target kan? Iya, Pak. Kalau saya lebih cenderung seperti itu. Jelas-jelas ini antibiotik pasti targetnya utama adalah bakteri bukan virus. Jadi memang pengobatan untuk yang diberikan dengan antibakteri, antibiotik itu pasti di luar virus tersebut. Mungkin seperti itu. Ya. Masa akal.
Mungkin yang lain? Terus yang kedua tadi Melia ya, tanya. Siapa yang mau jawab dengan Melia? Silahkan kalau sudah diskusinya sudah jalan. Baiklah, saya Safitri akan menjawabkan pertanyaan dari Kak Melia Citra. Jawabannya adalah cara terbaik untuk mencegah resistensi terhadap antibiotik adalah dengan menggunakan antibiotik pada tempatnya atau tidak secara sembarangan. Hingga saat ini penelitian masih terus dilakukan untuk mencari obat-obatan yang dapat membalik resistensi bakteri terhadap antibiotik atau agar bakteri kembali menjadi sensitif terhadap antibiotik tersebut. Dan beberapa penelitian sudah menemukan beberapa jenis obat yang sudah diketahui dapat membalikkan resistensi bakteri terhadap antibiotik tertentu. Mekanisme resistensi ada macam-macam dan hingga saat ini cara yang ditemukan dapat membalik resistensi ini adalah dengan memberikan obat lain bersama dengan antibiotik yang dapat membantu membuat bakteri menjadi sensitif kembali. Bisa diterima, Kak? Jawabannya? Oh, jadi prinsipnya itu ditambahkan antibiotik lagi seperti itu ya? Variasi obat. Oh, ya. Baik, Bapak. Baik, bisa diterima jawabannya. Terima kasih. Baik, sama-sama Kak Melia. Ya. Saya ingin menambahkan juga bahwasanya kan sekarang banyak sekali jenis-jenis antibiotik gitu ya. Kan ada antibiotik alami, ada antibiotik buatan. Pada prinsipnya untuk pembuatan antibiotik secara sintetis itu dengan merubah struktur dasarnya. Seperti kita ketahui bersama bahwa antibiotik itu struktur dasar adalah 6 apa? 6 aminopenicillinate acid. Di sini kita merubah gugus fungsionalnya, otomatis nanti akan terbentuk sintesis antibiotik buatan jenis baru yang mungkin nanti lebih efektif. Ya, target kerjanya juga lebih meluas, spektrumnya juga lebih luas. Itu dari saya. Dengan merubah 6 apa? Struktur dasarnya, struktur dan banyak sekali untuk merubah nama apa itu banyak sekali mikroba yang mengandung apa yang disebut dengan penicillinate acid itu penicillinase ya ada itu. Jadi keuntungannya ada beberapa jenis mikroba yang kemampuannya dapat merubah gugus 6 itu untuk digunakan sebagai dasar untuk mensintesis obat-obat jenis antibiotik yang itu dari saya. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri berkaitan dengan UTS? Saya ingatkan sekali lagi
bagi kelompok yang belum mengirim tugas, ya, apakah itu dari PPT, video, dan referensi untuk segera, karena hari ini ya nanti akan saya inputkan nilai-nilai pada saat nanti setelah materi saya, dari setelah UTS ini nanti mungkin saya ngejar nanti Pak Agung itu sudah selesai semuanya. Mungkin ada pertanyaan? Belum saya tutup? Belum, Pak. Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan sekian. Selamat siang, sehat-sehat semuanya. Selamat belajar, semoga lulus semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Pak. Sama-sama, yuk. Halo Pak Wijanarko. Ya. Saya Davik tadi belum bisa absen Pak. Mohon maaf tadi kalau dipanggil saya masih ke kamar mandi sebentar. Oke, ya wis. Saya absenkan ya. Oke. Terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih Pak. Ya. Halo Pak Wi. Saya juga kesulitan absen tadi Pak. Ya. Oke. Sudah semuanya tak absenkan semuanya. Baik, Pak. Terima kasih.